yang tidak bertentangan dengan wasatiyah. Surah tidak usah bertengkar kita. Itu yang lebih jelas tadi itu. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu salam wa yahdihim ila siratil mustaqim. Jalan apapun yang Anda tempuh, selama itu berkirikan salam, masuk ke sirat. Jadi jangan banyak itu sifat-sifat ajaran ini. Bu'istu bil hanafiyati samha, itu ajaran Islam dan sebagainya. Jadi bisa jadi satu, tetapi penekanannya, oh itu si A pinter, dia itu gagah, bertentangan enggak? Dia itu sarjana, dia itu kaya, sifat semuanya kan menunjuk satu orang. Nah begitu ajaran Islam. Sekali dia tunjuk siratal mustaqim, kenal ditunjuk al-hanafiyah samha, al-wasatiyah, menurut penekanan yang ini jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Abi. Saya ingin menanyakan terkait moderasi dalam penafsiran tadi, bahwa sekarang apalagi di era-era saat ini, pemikiran atau teori tafsir ulumul Quran yang ada di Timur Tengah, kemudian ada juga berkembang teori tafsir Barat seperti Nasir Hamid Abu Zaid yang mengatakan Al-Quran itu produk budaya, kemudian ada hermeneutik Scribner atau Khalid Abu Fadl yang mengatakan pembaca itu punya hak. Ya. Terus yang saya tanyakan itu, ini selalu dipertentangkan, sehingga mengatakan teori ulumul Quran sudah nggak relevan dan Barat yang harus dikembangkan. Jadi ingin tahu bahwa untuk moderat dalam memahami teori-teori tafsir ini antara hermeneutik, bahkan sampai mengatakan tadi Al-Quran itu produk budaya, itu bagaimana kita, apakah ya kita pakai semua atau ada batasannya yang dikatakan moderat? Itu yang pertama. Oh ya. Al-Quran sesuatu yang kita percaya, sesuatu yang final. Quran tidak bisa dikurangi, tidak bisa dikurangi. Tetapi penafsirannya belum final. Itu ada ungkapan bagus. Ada yang dinamai agama, ada yang dinamai ilmu agama, ada yang dinamai keberagamaan. Ad-din, ulumuddin, wa tadayyun. Agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum. Tidak ada lagi Quran, tidak ada lagi hadis. Ya toh? Final. Tidak bisa lagi diubah. Semua usul Anda untuk mengubahnya, walaupun menurut nalar Anda lebih baik, tidak kami terima. Kalau Quran, karena itu agama. Ilmu Al-Quran produk manusia, produk budaya. Iya kan? Boleh gak diubah? Silahkan ubah. Asal ubah yang dengan yang lebih baik. Boleh kan? Metodenya berubah-ubah. Hasil pemikiran ulama-ulama tentang Al-Quran
Ada sekarang yang sudah salah. Bisa diubah. Itu ilmu. Nah, kemudian keberagamaan. Praktek Anda beragama. Apa praktik beragama yang baik itu tidak bisa lahir dari orang yang nggak ngerti Quran? Orang awam bisa nggak lebih bagus keberagamaannya dari saya? Bisa. Itu keberagamaan. Biasa kita campur aduk ini. Nah, jadi kalau Anda bertanya, silahkan ajukan hermeneutika. Mari kita diskusi. Kalau bagus, saya terima. Kalau tidak bagus, saya tolak. Ya kan gitu. Ada yang bagus dalam hermeneutika. Ada yang masih jadi problem oleh pakar-pakar hermeneutika masa lalu yang buat kita sudah selesai. Tidak dibicarakan lagi. Itu salah satu contoh. Saya ada tulis di buku saya tentang di kaidah-kaidah tafsir. Bagaimana bisa Tuhan yang tidak terbatas itu bisa berhubungan dengan yang terbatas? Bagaimana bisa? Ya kan? Wah, kita sudah selesai persoalannya. Tuhan tidak terbatas, manusia terbatas. Tuhan jelaskan, ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bisa enggak Anda berbicara dengan ayam? Tidak. Bisa. Bisa. Nah, Bisa. ada bahasa ayam, ya kan? Walaupun dia tidak berakal, saya gunakan bahasa ayam. Tuhan mau menjelaskan maksudnya, dia pilih bahasa yang bagaimana? Yang dipahami oleh manusia. Dia pilih bahasa yang kosakatanya banyak supaya jadi jelas. Itu problemanya sudah selesai buat kita. Anda ragukan, oke, ragukan Quran, silahkan ragukan. Kalau Anda ragu, ada tantangannya. Yang menerima, alhamdulillah. Yang tidak menerima, silahkan. Jadi kita tidak menolak. Nah, salah satu saya di buku itu memulihkan Al-Quran. Waktu saya masih mengajar di Makassar, itu ada masuk Pak, ini syarat-syarat terlalu berat. Ini. Saya bilang, mari kita ubah. Bisa diubah, bisa. Sihhatul aqidah. Kan ada itu ya? Syarat itu. Tidak usah pakai syarat. Kita ubah objektivitas. Ya kan? Kalau ada dari orang Kristen yang objektif mengungkapkan suatu pendapat, Anda boleh terima atau tidak? Ada. Tidak harus sihhatul aqidah. Al-Quran sendiri membolehkan itu. Apa itu? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Musyrik nih, biar dia dengar Al-Quran, artinya dia bisa paham dong, walaupun tidak sahih akidahnya. Kita ubah itu di sana. Itu syarat-syaratnya harus tahu nahwu, harus tahu saraf, harus tahu balaghah, harus tahu, ya kan? Harus tahu usul fikih, harus tahu ini. Kalau Anda baca ayat yang berkaitan dengan ilmu mukmin, tidak perlu tahu fikih. Perlu tak? Jadi saya bilang, daripada takut kalian dengan syarat yang belasan itu, kita ubah. Salah satu syaratnya adalah menghindari sebab-sebab kesalahan. Ya kan? So, ini ada bicara tentang bahasa. Anda salah kalau tidak tahu bahasanya. Dia tidak menakutkan dan itu logis itu. Alangkah banyaknya kesalahan karena tidak tahu nahwu. Tapi kalau Anda tidak mau bahas nahwu,
tidak membahas ayat ini maknanya apa dari segi balaghah. Tidak harus. Kemudian ada lagi berbeda mufassir dengan yang menukil tafsir. Ya kan? Kalau Anda baca, faham apa yang dijelaskan Buya Hamka di tafsirnya, Anda bukan mufassir. Ya kan? Anda hanya menyampaikan tafsir. Balighu anni. Ya, jadi itu kita tidak menolak. Banyak pendapat orientalis yang bagus-bagus kita terima, tapi kita hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena tidak jarang ada masuk racun-racun yang kita tidak sadari. Begitu sikap kita, ya kan? Jelas? Alhamdulillah, jelas. Kak Sofi. Ini Kak Sofi. Assalamualaikum Abi. Saya mau izin menanyakan, beberapa kali ketika kami belajar ada beberapa isyarat ilmiah dalam Al-Quran yang kita dapat melalui pemikiran filsafat modern. Jadi misalnya belum lama ini saya mendapatkan isyarat dalam Al-Quran bahwa kisah Nabi Sulaiman di situ ada semut. Sebenarnya Al-Quran ingin menunjukkan bahwa kita harus punya kepedulian terhadap entitas lain atau entitas yang lebih kecil daripada kita. Itu jadi di situ disimpulkan, bolehkah kita memahami atau mendapatkan isyarat baru yang sebelumnya tidak disebutkan oleh para mufassir, dan sejauh mana kita menganggap bahwa itu bukan ra'yu kita yang su' atau yang ghairu sahih. Dan apakah kisah-kisah di dalam Al-Quran itu boleh dianggap sebagai simbol sebenarnya? Simbol bahwa Allah ingin menjelaskan sesuatu tetapi dengan metode bercerita. Begitu Abi. Terima kasih. Mari Pak. Iya. Ada tafsir bermacam-macam. Ya kan? Salah satu bentuknya tafsir isyarat. Kesan yang timbul ketika Anda membaca ayat. Kesan Anda. Kalau kesan itu bisa berbeda antara seorang dengan yang lain. Saya ketemu Anda, saya dapat kesan bahwa ini orang baik. Ya kan? Kesan. Saya ketemu ini sombong. Kesan. Baca ayat, saya nggak kesannya begini nih. Yang lain berkata, kesan saya ini. Semuanya boleh, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan tidak bertentangan dengan makna dasar kata itu. Saya beri contoh. Inna Allaha lama'al muhsinin. Ada kan? Iya. Lama'a itu apa artinya? Bersama. Apa namanya? Berkilau ya? Oh, ini berarti Allah memberi cahaya kepada orang-orang muhsinin. Boleh tak? Tidak boleh. Tetapi ide Anda benar, tapi jangan ambil kesan dari sini. Tapi kalau Anda dapat kesan, saya tulis di tafsir Al-Mustah, au ala qulubin aqfaluha. Apa itu ayatnya? Ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Di hatinya ada kuncinya, ya kan? Yang mana lebih sulit? Kuncinya sudah hilang atau kuncinya masih ada di hatinya? Yang mana lebih sulit untuk masuk di sini?
Pintu ini sudah tidak ada kuncinya, kata kuncinya masih ada di sana. Masih ada. Ada kesandang. Ini orang masih mungkin masuk Islam nih. Oke. Ya tuh, Al-Quran tidak bicara seperti itu, tetapi saya dapat kesan seperti itu. Itu pengembangan dari tafsir Isyari. Sekarang itu siapa itu? Astagfirullah. Itu dia bilang, kalau diperhatikan kata harta dalam Al-Quran itu banyak-banyaknya maf'ul. Jarang yang berbentuk fa'il. Karena Allah menghendaki Anda memperlakukan harta itu sebagai sesuatu yang digunakan terus dikembangkan. Tidak ada itu di Quran, tetapi kesan yang timbul. Harta. Umumnya jamak, amwalal yatama. Hanya sekian, saya kira 4 atau 5 yang tunggal. Maluhu, mali. Kalau yang tunggal, kalau yang menunjuk diri itu pasti menyesal. Apa itu ayatnya? Ma'arna anni maliya halaka anni sultanya. Jangan jadikan harta itu sebagai milik Anda. Nah, terus maluhu, apa itu? Coba siapa yang ingat kata maluhu? Ma'arna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna. Hanya sekali yang maluhu itu terpuji. Yukti malahu jatazan. Ini kesan. Quran tidak bilang begitu. Jadi kalau Anda mau menarik kesan, oh ini harus memperhatikan ini semut dan sebagainya, boleh saja. Karena kesan itu subjektif. Hukum beda. Hukum harus dia ini begini, ini begini. Dari sini perlunya mengetahui bahasa bagaimana digunakan oleh Al-Quran. Saya ingat, saya pernah di depan Pak Mukti. Saya pernah diundang oleh Universitas Muhammadiyah. Saya bicara tentang Quran dan saya lantas kasih contoh. Ada teman Mesir, orang dari Afrika. Dia bilang sama kita punya dosen, saya susah itu sebut ain. Yang kita juga suka ain ya. Bahasa Arab itu harful ain. Boleh tidak saya tukar, tidak pakai ain? Apa misalnya? Dia bilang, wa amma man a'ta. Saya ganti aja, wa amma man ata. Kata yu'ti juga tuh maknanya sama. Boleh tak? Tidak boleh. Karena tidak boleh, kan Quran juga gunakan ata. Iya, Al-Quran gunakan ata untuk satu makna yang tidak digunakannya pada yang apa itu memberi dan menjadi milik. Ata itu memberi tapi bukan jadi milik. Kita sudah beda. Jadi waktu itu Pak Mokti, ini mokti bukan mokti. Ata itu bisa dicabut. Atahul mulka. Inna a'fainakal kautsar ini. Ya. Wa atainaka sab'an minal matan. Jadi kan beda. Bisa ada kesan itu. Wa a'fa qalilan wa adda. Jelas kan? Nah itu dibahas oleh ulama kafir. Kenapa di sini begini? Kenapa di sini itu ada? Jadi surat Al-Kahfi itu ada itu pada Anda bisa baca deh.
Nabi Musa Khidir itu, innaka lan tastati'a. Ada tak di akhirnya itu bukan lagi tastati, innaka lan tastati'a. Innaka lan tastati'a. Itu beda, walaupun akarnya sama. Disitulah apa namanya keunikan Al-Quran. Disitulah keistimewaan pemilihan kata-kata dalam Al-Quran yang mengandung makna, bisa jadi secara langsung dari kata itu, bisa jadi dari kesan yang ditimbulkan oleh kata itu. Ya kan? Jadi karena itu saya selalu berkata, kalau mau belajar tafsir Al-Quran, jangan buka kamus yang baru terbit. Karena dia menjelaskan kata yang digunakan sekarang. Buka itu lisanul Arab, buka al-mufradat, dia jelaskan pada oh ini kok maknanya. Jelas. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, saya ada 2 pertanyaan Abi yang menurut saya penting. Yang pertama itu dalam situasi ketika kita merasa agama kita dihina, maka apa respon yang tepat yang diajarkan Al-Quran kepada kita Muslim? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kalau misalnya berbicara moderasi beragama atau agama, mungkin agak jauh, tapi saya sangat penting merasa ini bertanya, bagaimana pola parenting Abi? Karena kita di sini juga orang tua muda. Bagaimana mengajarkan anak kita, pola parenting kita kepada anak untuk menanamkan sikap empati atau merasa anak ini nanti harus bermanfaat bagi sesama gitu. Jadi nggak hanya dia harus pintar, kaya, individual dan sebagainya, tapi dia juga punya rasa bertanggung jawab terhadap sesama. Itu aja Abi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya suara gue. Agama kita, sebelum kita menerima ini, ingat dulu kita dilarang menghina agama orang lain. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fa yasubbullah. Yang kedua, berlakulah bijaksana. Bijaksana itu bukan berarti tidak melawan. Tapi kita dengar prinsip dasar. Wala tasma'unna minal ladina utul kitaba wa minal ladina asyraku adan katsiran. Ya kan? Pasti dia maki kamu. Pasti dia ganggu kamu. Apa? Wa intas biru. Wa tattaqu. Wa inna dzalika min azmi al-umur. Sabar. Sabar itu bukan berarti tidak melawan. Sabar boleh jadi. Jangan balas karena dia salah paham. Terangkan sama dia. Bisa enggak? Bisa. Kita disuruh sabar. Tapi kalau ada langsung emosi, sabar. Dia salah paham. Sabar juga boleh jadi kamu tidak kuat melawan dia. Jangan ceroboh. Ya kan? Jadi perintah intasbiru wa tattaqu itu lihat situasi. Jangan langsung itu dulu sekian tahun yang lalu ada film fitnah. Ingat? Iya. Ya, maki-maki Quran dan sebagainya. Itu yang tulis yang ini masuk Islam. Masuk Islam ya. Karena dia tidak paham Islam. Karena Anda tidak mencerminkan ajaran Islam yang baik, sehingga dikira Islam itu seperti Anda. Astagfirullah. Kotor bodoh.
Tidak langsung ini. Ada orang bodoh. Anda mau jawab orang bodoh. Idza khatabahumul jahiluna itu toh. Nah, yang kedua pertanyaannya saya jawab singkat. Orang tua mau didik anaknya kasih contoh. Masya Allah, simpel. Teladan. Pak, ada telepon dari ini. Beritahu udah ada Bapak. Itu ada yang namanya kurikulum terselubung. Kasih contoh dia, bang sholat. Anak kecil itu, anak bapaknya ibunya sholat, dia ikut sholat kan? Iya. Yang paling mempengaruhi anak itu bukan ucapan orang tua, perbuatannya. Iya. Mau kasih dia contoh. Oke. Sampai jam berapa kalian? 10:30. You tidak sayang saya. Ya, Bi, ya, Bi. Biasanya mengajar biasa berapa satu kelas berapa? 2 jam. Nah, itu kalau teori saya itu salah. Otak perlu istirahat, badan perlu istirahat. Yang lebih perlu lagi dari semua itu orang tua perlu istirahat. Sama Bi, Saya memang diberitahu